Ustaz, maaf saya bacakan satu pertanyaan dari SMS. Dan saya pikir ini menarik. Pertanyaan begini, Ustaz, kenapa Imam Syafi'i menggunakan hadis sahih dalam kaitannya dengan kunut subuh? Dengan masalah lain, apa Imam Syafi'i tahu bahwa hadis itu sahih? Baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sebagian ulama menggunakan hadis yang lemah di dalam sebagian masalah? Ya. Kita tidak usah bahas kunut subuh ya, di pembahasan yang lain. Ya. Jelas ya? Dijadikan sebagai dalil dalam hal tersebut. Ini karena kadang sebagian ulama ya, dia menganggap seorang rawi itu kuat. Tapi ulama yang lainnya menganggap itu rawi yang apa? Rawi yang lemah. Ya. Nah, ketika terjadi silang pendapat, ini rawinya kuat atau lemah, itu ada kaidahnya di kalangan ahli hadis. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Maka di sini kaidahnya dilihat kepada yang melemahkannya, dicari apa alasan dia melemahkan. Kalau dia sebutkan alasan yang kuat, ini yang lebih didahulukan daripada orang yang menguatkan. Iya. Karena itu ada di Musnad Imam Syafi'i, ya, ada rawi yang dari guru Imam Syafi'i dipuji, tapi oleh Imam Ahmad dan yang lainnya itu dianggap pendusta. Dan itu yang benarnya. Karena sebagian pendusta begitu, dia datang kepada imam, dia tunjukkan hal yang bagus, imamnya puji, ya, dipuji. Tapi dia terkenal di kalangan ulama yang lain, dia adalah apa? Al-Musta. Jelas ya? Jadi ini kaidah umum di dalam pembahasan ilmu hadis. Ini pembahasan ilmu hadis ya. Nah, hal yang terkait dengan masalah kunut subuh, ini pendalilan ulama Syafi'iyah di dalam kunut subuh, bukan di dalam masalah itu hadis saja. Ini hadis sendiri yang disebutkan tentang kunut subuh dari hadis Anas bin Malik. Dikatakan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutus subuh hatta faraqat dunya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut subuh sampai meninggal dunia. Iya. Di dalam sanadnya itu ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Iya. Isa bin Mahan. Dan dia ini oleh Imam Nawawi sendiri, Imam Nawawi dari madhab Syafi'iyah, beliau mengakui bahwa para ulama sepakat akan kelemahannya. Tapi orang-orang Syafi'iyah ada pendalilan sisi lain. Pendalilan di sisi lain. Karena itulah orang yang kunut subuh, ya, kunut subuh, walaupun kita sendiri tidak menganggap pendapat itu yang kuat, tapi kalau misalnya ada yang kunut subuh, dihormati pendapat itu. Jelas ya? Dihormati pendapat tersebut. Adapun kalau kita sendiri, kalau misalnya saya pribadi, saya ditanya apa yang kuat dalam hal tersebut, saya berdalilkan dengan hadis Tariq bin Asy'ab. Beliau berkata, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tidak seorang pun yang kunut. Itu dalil yang saya pegang saya. Ya. Kalau mereka pegang hadis itu, ya, itu mereka punya dalil itu, dan mereka punya dalil-dalil umum yang mereka pakai. Dalil-dalil umum yang mereka pakai. Misalnya Nabi itu kunut witir. Kan begitu. Ada kaidahnya di kalangan ahli fikih. Ma thabata fil nafil fa huwa thabit fil fardhah. Apa yang telah syah di dalam nafilah, maka itu syah juga di dalam yang wajib. Ya. Walaupun ini kaidah penggunanya bukan pada tempatnya, sebab ini kaidah penggunaannya benar sepanjang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan di situ. Jelas ya? Karena itulah para ulama kita di masa ini itu menasihatkan. Saya tanya kepada guru saya, Syekh Shalal Fauzan. Ya, ada orang lain menanyakannya. Kalau saya sudah menanyakan 2-3 kali, saya tanyakan. Kalau ada imam kunut subuh, saya sholat di belakangnya, saya ikut kunut atau tidak? Kata beliau, kamu ikut kunut, ya, bersama mereka. Kenapa? Sebab ini sesuatu, memang walaupun kita pandang ada kelemahan, tapi bukan hal yang harusnya, bukan perkara yang seorang itu menyelisihi banyak manusia di situ. Iya. Menyelisihi banyak manusia. Tapi kalau dia ditanya tentang sunnah, dia terangkan sunnahnya bagaimana. Dia obati dengan cara yang bagus di dalam hal tersebut. Baik. Jadi mungkin yang saya bisa jawab, wallahu ta'ala a'lam. Baik.
Nah, ini pembahasan seputar ilmu hadis itu ada bab sendiri ya di dalam pembahasan. Dan ilmu agama ini luas ya. Ilmu agama ini luas. Ya. Dan seseorang ketika dia masuk di dalam ilmu, diambil yang ringkas-ringkas dulu, yang ringan-ringan, yang kecil sebelum yang besarnya. Yang kecil sebelum yang besarnya. Begitu kaidah di dalam belajar. Diambil yang kecil sebelum yang besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.